Di video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai bentuk-bentuk perbandingan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas nih bagaimana cara menulis bentuk perbandingan gitu kan. Dari bentuk perbandingan pecahan, kemudian bentuk yang dipisah titik dua, dan bagaimana cara menyederhanakan perbandingan. Nah, buat teman-teman yang kelewatan dengan materi itu bisa cek di video sebelumnya ada di pojok kanan atas ini. Nah, di sini saya hanya ingin mengulang kembali gitu. Kapan gitu kita berhenti untuk menyederhanakan perbandingan. Nah, sebelumnya saya sempat bilang gitu, ada dua poin utama, di mana salah satu objek yang dibandingkan itu bernilai 1. Kemudian yang kedua adalah kedua objek itu sama-sama dinyatakan dalam bilangan prima. Dan ada satu poin lagi yang kelewatan gitu untuk dibahas, yaitu kedua objek yang dibandingkan itu tidak bisa lagi dibagi oleh bilangan yang sama gitu. Nah, di sini sebagai contoh ya, kita ambil contoh 2 nih. Ada 4/9 dengan 22 banding 30. Nah, ini contoh keduanya ya. Contoh pertama adalah 4/9. Di sini pertanyaannya adalah, apakah 4/9 itu bisa disederhanakan lagi? Mungkin gitu ya, mungkin sebagian dari kalian bakal bilang bahwa oh ini bisa nih, 4 ini bisa dibagi 2 gitu, terus 9 ini bisa dibagi 3 gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah boleh gitu kalau kita membagi kedua objek ini dengan bilangan yang berbeda? Nah, jawabannya adalah nggak boleh gitu. Sama seperti kita menyederhanakan pecahan gitu ya, dimana kedua bilangan ini itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Maka untuk perbandingan juga sama gitu. Kalau misalkan dia ini sama-sama bisa dibagi 2, maka dia 4-nya harus dibagi 2, 9-nya juga bisa dibagi 2. Tapi karena kenyataannya 9 ini tidak ada yang hasilnya bulat gitu ya, dibagi 2, maka dia tidak bisa kita bagikan 2. Sehingga bentuk perbandingan 4/9 ini tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, lain lagi ceritanya kalau bentuk perbandingan itu adalah 22/30. Nah, kita lihat nih, 22 ini bisa dibagi 2. Kemudian 30 ini bisa dibagi 2. Kenapa? Karena pertama, dia sama-sama merupakan bilangan genap. Nah, kita coba hitung dulu ya. Kita sama-sama bagi 2. Berapa nih hasilnya? 22 bagi 2, 11. 30 bagi 2, 15. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari 22/30. Pertanyaannya, apakah 11/15 ini sudah bentuk yang paling sederhana apa belum? Jawabannya, kita lihat dulu ya. Di sini ada angka 11 sama angka 15. Angka 11 ini merupakan bilangan prima. Tapi angka 15 ini masih bisa gitu kan, masih bisa dibagi 3 atau mungkin dibagi 5. Nah, tapi balik lagi ke poin nomor 3. Apakah 11 itu bisa dibagi 3 atau dibagi 5? Nah, jawabannya bisa aja dibagi, tetapi hasilnya tidak bulat. Nah, seperti yang telah saya bilang sebelumnya, bahwa perbandingan itu jarang sekali bentuknya itu desimal. Biasanya itu bilangan bulat. Maka dari itu, bentuk perbandingan 11/15 ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan contoh soal yang pertama. Nah, berikut ini adalah contoh soal yang pertama. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 kilo dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Untuk menjawab soal seperti ini, pertama-tama kita harus tentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, dari soal itu didapat 2 poin, bahwa jarak rumah Ita ke sekolah 500 meter, kemudian jarak rumah Doni ke sekolah 1,5 km. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan jarak antara rumah Ita dan Doni dari sekolah. Dan untuk tambahan gitu ya, untuk melihat perbedaan, di sini saya akan tambahkan satu soal lagi, yaitu bagaimanakah perbandingan jarak rumah Doni dan Ita dari sekolah. Kalau misalkan kita balik gitu ya, Ita dan Doni, terus kita balik Doni dan Ita, apakah perbandingan juga akan berbeda? Nah, sekarang pertama-tama kita tulis dulu jaraknya dulu ya. Di sini kita lihat nih bahwa rumah Ita ke sekolah itu jaraknya 500 meter. Kita tulis dulu ya. Kemudian jarak rumah Doni ke sekolah itu 1,5 kilo.
Nah, sampai sini kita ngapain lagi nih? Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal lihat nih. Kita lihat saat di sini yang dijadikan objek tuh apa gitu di soal ini. Nah, dari soal itu diketahui bahwa objek yang kita jadikan pembanding adalah jarak rumah A ke sekolah gitu ya. Jarak rumah ke sekolah, di mana jarak itu dinyatakan dalam satuan meter atau kilometer. Nah, namun di sini pertanyaannya adalah apakah kita bisa gitu langsung menulis gitu perbandingan jaraknya itu dengan satuan yang berbeda. Ini meter ya, ini meter. Kemudian ini kilometer. Apakah kita bisa langsung menulis kayak begini? Nah, jawabannya adalah kita harus menyamakan dulu satuannya gitu. Kita mau yang mana? Mau diubah ke meter semuakah atau mau diubah ke kilometer semuakah gitu. Itu sah-sah aja. Namun di sini untuk mempermudah gitu ya, kita ubah aja sama-sama ke dalam bentuk meter. Karena ini sudah meter, maka kita tidak perlu diubah lagi ke bentuk lainnya. Nah, yang 1,5 ini kita ubah ke bentuk meter. Kilometer ke meter turun berapa tangga? Turun 3 ya. Dari kilometer tuh dia ke hektometer, kemudian dekameter, baru ke meter. Turun 1 tangga dikali 10. Kalau turun 3 tangga berarti dia dikalikan 1000. Sehingga didapatkan 1500 meter. Nah, kalau sudah kita apakan nih? Ya, kita tinggal langsung masukkan ke pertanyaannya. Pertanyaan A itu diminta perbandingan jarak rumah Ita ya, Ita dan Doni. Karena Ita disebutkan duluan, maka kita tulis dulu jarak rumah Ita ke sekolah. Baru kita tulis perbandingan rumah Doni ke sekolah. Ita berarti banding Doni. Nah, di sini Ita berapa? 500. Kemudian Doni 1500. Nah, sampai sini itu kita sudah mendapatkan jawabannya nih. Tetapi karena karena bentuknya ini besar ya bilangannya ya, maka kita bisa sama-sama sederhanakan gitu. Nah, cara paling cepatnya adalah kita lihat nih, kedua bilangan ini sama-sama memiliki akhiran nolnya ada 2, maka kita cara cepat untuk menyederhanakannya adalah mencoret 0 yang ada. Nah, di sini kan dia sama-sama ada 2, berarti kita coret nih 0-nya 2 nih. Berarti dia tinggal 5:15. 5 sama 15 ini sama-sama bisa dibagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. 15 bagi 5, 3. Sehingga didapatkan perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah adalah 1:3. Nah, kalau pertanyaannya perbandingan jarak rumah Doni dan Ita, kalau kita balik itu gimana? Apakah sama? Nah, caranya sama ya kayak tadi ya. Cuman bedanya kita tulis dulu Doni duluan, baru kita tulis Ita belakangan. Nah, di sini kita masukkan jarak rumah Doni ke sekolah itu 1500 meter. Tulis 1500 dulu. Baru jarak rumah Ita ke sekolah, yaitu 500. Sama kayak tadi ya, kita lihat nolnya. Karena dia sama-sama 2, maka kita hilangkan 2 nolnya. Ini coret, ini coret. Tinggal dapat 15:5. Nah, kalau sudah, kita sama-sama bagikan 5. 15 bagi 5, 3. 5 bagi 5, 1. Sehingga perbandingan jarak rumah Doni dan Ita adalah 3:1. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika kita balikkan gitu, perbandingan antara objek A dengan objek B, seperti rumah Ita dan rumah Doni kita balikkan, maka akan menghasilkan perbandingan yang berbeda. Seperti itu. Diingat ya? Oke, baik. Untuk video kali ini kita cukup membahas satu bentuk soal kita. Untuk di video berikutnya kita akan lanjutkan membahas 2 soal yang lainnya.